sekali hari ini kita bisa memuji Tuhan kembali bersama-sama, walaupun lewat ibadah online di ibadah sekolah minggu dan remaja kita hari ini. Nah, kita akan mulai ibadah kita akan memuji Tuhan, bersukacita karena Tuhan Yesus telah memanggil kita dengan panggilan yang istimewa, yaitu menjadi saksi bagi Tuhan. Doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena pada hari ini kami masih boleh memuji Tuhan walaupun kami tidak bisa bertemu dengan langsung dengan teman-teman kami Tuhan. Namun kami percaya bahwa ada bersama-sama dengan kami. Kami akan memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau di dalam sukacita Tuhan atas kami semua. Terima kasih Bapa. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang lebih pasti itu
Di
baik yang berada dalam kerajaan surga. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Febri. Biarlah apa yang disampaikan oleh Kak Febri itu boleh menjadi benih yang tertanam bertumbuh dari dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, dan kami boleh jadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga kami, bagi anak kami yang melakukan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kak Febri senang sekali dapat kembali menjumpai adik-adik di sekolah minggu online. Hari ini 6 September 2020. Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat. Walaupun masih harus beribadah dari rumah, kakak berharap adik-adik tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik masih ingat cerita kita minggu lalu? Tentang apa? Tentang apa? Ayo. Ya, benar sekali. Kemarin kita belajar tentang kisah Salomo yang meminta hikmat kepada Tuhan. Hari ini kita masih akan belajar tentang kisah Salomo. Kali ini berjudul Salomo mendirikan Bait Allah. Oke adik-adik, siapkan dulu Alkitab kalian. Udah siap Alkitabnya? Mari kita baca cerita kita hari ini dari 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 9. Ayo, buka dulu 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 9. Sudah? Mari kita baca bersama. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, "Telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini, untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud, ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku, dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka, yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir. Dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Isi dari perikop tadi adalah Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan menguduskan bait Allah yang sudah didirikan oleh Salomo. Bait Allah? Wah, apakah itu bait Allah? Bait Allah atau bait suci adalah tempat ibadah atau rumah Tuhan yang didirikan oleh Salomo di Yerusalem. Wah, bagaimana ceritanya Salomo mendirikan bait Allah?
Mungkin ada adik-adik yang sudah tahu tentang cerita ini, atau mungkin sudah ada yang lupa. Nah, kakak akan kembali menceritakan kisah Salomo mendirikan Bait Allah. Adik-adik dapat membaca sendiri cerita lengkapnya pada 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 18 dan 1 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 13. Di sini kakak akan menceritakan kisahnya secara singkat. Salomo sebagai anak Daud sangat dikasihi oleh Tuhan karena Tuhan sudah mengenal Salomo sejak masih kecil. Begitu juga kita. Tuhan juga mengenal kita, adik-adik. Nanti kalau kita sudah besar, kita akan jadi apa dan siapa saja yang akan membantu dalam hidup kita, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu kita masing-masing, bahkan sejak kita masih dalam kandungan ibu kita. Nah, kembali ke Salomo. Kemudian Salomo dilantik dan ditabiskan menjadi Raja Israel menggantikan ayahnya Daud. Padahal anak laki-laki Daud tidak hanya Salomo seorang. Ada kakak-kakak Salomo yang lain yang juga tidak kalah gagahnya. Tapi Tuhan lebih memilih Salomo untuk menjadi Raja Israel. Salomo merasa sangat diberkati oleh Tuhan, sehingga ia memiliki kerinduan untuk mendirikan rumah Tuhan. Ketika Salomo membangun rumah Tuhan, ia tidak sendirian, adik-adik. Dia dibantu oleh Raja Hiram. Raja Hiram adalah Raja Negeri Sidon. Ia adalah sahabat Daud, ayah Salomo. Dulu Daud dan Raja Hiram bekerja sama dalam mendirikan istana. Salomo membeli kayu aras dan kayu sanobar dari Raja Hiram yang ditebang dari pohon-pohon di Gunung Lebanon. Untuk membawa kayu-kayu tersebut ke Yerusalem, kayu-kayu tersebut diikat menjadi rakit, lalu dihanyutkan melalui laut, sehingga sampai di Yerusalem. Karena saking banyak dan besarnya kayu-kayu tersebut, adik-adik. Untuk membalas apa yang telah dilakukan oleh Raja Hiram, Salomo memberikan 20 kor gandum dan 20 kor minyak tumbuk sebagai gantinya. Jadi seperti pertukaran. Raja Hiram memberikan kayu, Salomo menggantinya dengan memberikan gandum dan minyak tumbuk. Pada waktu itu, 1 kor sama dengan 360 liter. Berarti kalau 20 kor sama dengan 7.200 liter. Wow, adik-adik dapat bayangkan seberapa banyak itu. Bait Allah dibangun dengan sangat mewah dan sangat megah oleh Salomo. Bahkan bahan-bahan yang digunakan untuk membangun rumah Tuhan ini semuanya berkualitas, semuanya yang terbaik. Bahkan Salomo menggunakan ribuan orang untuk bekerja membangun bait Allah ini. Wah, luar biasa adik-adik. Bahkan Ratu Sheba yang pernah berkunjung ke Israel memuji begitu mewahnya bait Allah yang didirikan oleh Salomo ini. Saat proses pembangunan, datanglah firman Tuhan kepada Salomo. Tuhan mengingatkan bahwa yang terpenting bagi Tuhan bukanlah tempat, bukanlah bangunan, bukanlah rumah. Yang terpenting adalah relasi, hubungan bangsa Israel dengan Tuhan. Saat pembangunan bait Allah selesai, Tuhan kembali menampakkan diri kepada Salomo dan mengingatkan bahwa yang terpenting adalah hubungan dengan Tuhan. Tuhan ingin Salomo memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Salomo hari ini? Yang pertama, saat ini rumah Tuhan bisa digambarkan sebagai tubuh kita. Roh Tuhan ada di dalam bait Allah.
Roh Tuhan juga ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Tuhan sudah menciptakan kita dan menebus kita agar kita dapat memuliakan namanya. Setelah mengetahui hal itu, kita harus menghargai diri kita sebagai rumah Tuhan yang kudus. Dengan cara kita tidak boleh minder atau malu berlebihan, bahkan menutup diri. Wah, itu tidak boleh. Kita harus percaya diri, kita harus berani, karena kita ini anak Tuhan. Kita harus berani tampil, yakin bahwa Tuhan akan menolong dan akan mendampingi kita, sehingga kita tidak boleh takut, ya. Jangan sampai menyerah lebih dulu sebelum kita maju. Kita harus yakin, oke? Salomo menyatakan cintanya kepada Tuhan dengan mendirikan rumah Tuhan. Kita pun juga dapat menyatakan cinta kita kepada Tuhan dengan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, bagaimana caranya? Berdoa, rajin bersyukur, memuji nama Tuhan, melakukan lagu-lagu pujian, dan membaca Alkitab. Kalau kita ingin memiliki hubungan yang baik dengan sesama, dengan teman-teman kita atau saudara-saudara di sekitar kita, kita harus belajar saling menyayangi, mendukung, mendoakan, saling tolong-menolong, dan tidak boleh memiliki musuh. Oke? Kita pun juga dapat berpartisipasi membantu gereja, karena gereja kita saat ini sedang berencana untuk membangun gedung yang baru, maka kita pun juga bisa ikut membantu adik-adik dengan cara membuat tabungan. Seberapapun yang kita tabung, ketika kita memberikannya dengan tulus untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti Tuhan berkenan. Sehingga tidak ada salahnya kalau adik-adik selain memiliki tabungan untuk kepentingan pribadi, bisa juga menambah satu celengan lagi untuk pembangunan gereja. Nanti kalau sudah penuh, bisa diberikan untuk gereja. Apa yang adik-adik lakukan tidak akan sia-sia. Sekian firman Tuhan hari ini. Ingat ya, kita adalah rumah Tuhan. Kita harus percaya Roh Tuhan ada di dalam diri kita. Kita harus menghargai diri kita. Dan kita harus menyatakan cinta kita kepada Tuhan dengan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita berdoa menyatakan iman kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa mengikuti doa kakak. Setelah kakak mengucapkan doa, adik-adik dapat menirukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan telah menciptakan dan menyelamatkan kami untuk memuliakan nama-Mu. Tolong kami agar menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Bagus Heri, kita adakan pujian Aku Diberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.
aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi-hari siang berganti malam, aku diberkati. Bila pagi-hari siang berganti malam, aku diberkati. Bila pagi-hari siang berganti, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Shalom adik-adik, apa kabar? Bagaimana cerita setelah minggu hari ini? Seru bukan? Kita melihat bagaimana Raja Salomo, raja yang masih muda, dipakai oleh Tuhan untuk membangun bait suci, rumah Allah yang megah. Adik-adik sekalian, Salomo tidak membangun sendiri. Tuhan memberikan dia sahabat-sahabat, orang-orang yang dekat, orang-orang yang cakap dan rajin bekerja, sehingga ketika pekerjaan dikerjakan, semuanya berjalan dengan baik. Dari awal sampai akhir, dalam tuntunan dan hikmat Tuhan, sehingga pada akhirnya bait suci yang megah, yang begitu indah, yang begitu mulia dapat dipersembahkan kepada Tuhan sebagai tanda cinta Raja Salomo kepada Tuhan yang mengasihi dia. Adik-adik sekalian, ketahuilah sesungguhnya Tuhan sangat mengasihi kita, dan dia memanggil kita hari ini melalui Injil, melalui firman Tuhan, supaya kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tujuannya adalah supaya Tuhan dapat memakai kita menjadi rumahnya, menjadi bait sucinya. Adik-adik sekalian, siapapun juga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kita adalah rumah Allah. Kita adalah tempat kediaman Tuhan. Di dalam diri adik-adik ada roh Tuhan. Dalam diri saya pun juga ada roh Tuhan, yakni Roh Kudus itu. Oleh karena itu, jangan pernah merasa sendiri, dan belajarlah bersyukur, dan lihatlah diri kita, pribadi yang Tuhan berkati, yang Tuhan hargai, bahkan Tuhan berkenan pakai sebagai tempat kediamannya untuk menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai serta sejahtera. Di dalam nama Sang Raja, Tuhan dan Juru Selamat kita, yakni Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.